Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya, Deviana Ina Pranantiwi, akan memaparkan aksi nyata topik 3 tentang merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran? Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensif secara narasi. Tujuan pembelajaran atau ATP merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyarat menuju capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dalam suatu fase. Alur ini disusun secara linear bagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Prinsip dalam menyusun alur tujuan pembelajaran yaitu sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual. Pengoptimalan tiga aspek kompetensi berkesinambungan, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, serta adaptif dan fleksibel. 7. Prinsip alur tujuan pembelajaran. Ilustrasi alur tujuan pembelajaran yang dimulai dari awal fase, kemudian ketujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, dan seterusnya sampai akhir fase. Prosedur penyusunan ATP Kurikulum Merdeka. 1. Melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Identifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. 3. Melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. 4. Berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear. Bagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. 6. Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. 7. Berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Contoh alur tujuan pembelajaran pada pelajaran PPKN fase B kelas 3 dan 4. Merencanakan asesmen. Rencana asesmen dimulai dengan perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini tentunya berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih dan mengembangkan asesmen sesuai tujuan. Untuk instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik. Ada rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik pengembangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat.
Terima kasih.